Isu nasional di Indonesia. Video ini disusun oleh Angkatan 35 Kelompok 2 dengan anggota Titus Andi Sembiring SPD, Titin Yusniati Silalahi SPD, Tiurma Fani Adelina Simanjuntak SPD, Tiurma Pesta X Stanova Raja Guguk SSI, dan Tresni Amalia SPDI. Dengan pengampu materi Ibu Rita Clara MED. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Medan. Awal tahun 2020, Corona melanda Indonesia. Saatnya kita bersatu dan saatnya kita untuk saling membantu agar kita bisa bangkit dari masa pandemi ini. Banyak sektor yang dilanda akibat dari virus corona, seperti sektor ekonomi, politik, sosial budaya, bahkan sektor pendidikan. Untuk menekan angka kematian dan dampak yang lebih luas lagi dari virus corona, banyak penanganan yang dilakukan pemerintah. Namun, ada beberapa masalah yang ditimbulkan dari penanganan tersebut. Berikut sajiannya. Kelangkaan vaksin di Indonesia. Dengan kelangkaan vaksin di Indonesia mengakibatkan banyak masyarakat tertunda untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Hal ini dapat berakibat terlambatnya kegiatan new normal dan dapat melibatkan keresahan bagi masyarakat. Kelangkaan vaksin ini mungkin diakibatkan lambatnya proses distribusi vaksin ke Indonesia atau bahkan mungkin diakibatkan ketersediaan vaksin yang minim. Memberi solusi kepada masyarakat saat terjadinya pandemi COVID-19 sekarang ini, pemerintah meluncurkan berbagai bantuan untuk rakyatnya. Bantuan tersebut menjadi angin segar untuk para warga karena dinilai sangat membantu dan sangat dibutuhkan. Adapun yang berhak menerima bantuan sosial tersebut ditetapkan dengan data dan kriteria yang telah ditentukan. Namun, pada kenyataannya di masyarakat banyak sekali penyelewengan dan pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial tersebut. Salah satu penyebabnya adalah karena pemerintah daerah masih memakai data yang lama dan belum memperbaharui data kependudukan. Ada juga para oknum yang mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari peluncuran dana bantuan sosial tersebut. Hal ini sungguh dirasakan sangat merugikan rakyat, terutama bagi rakyat yang belum merasakan penyaluran bantuan sosial tersebut. Untuk itu, tindakan tegas perlu dilakukan bagi para oknum yang bertindak curang dan merugikan rakyatnya. Sistem pendidikan di Indonesia berubah yang sebelumnya klasikal menjadi daring sejak Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan prestasi belajar peserta didik menjadi menurun. Banyak kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran daring, misalnya jaringan internet. Bagi peserta didik yang tinggal di desa, kadang kesulitan mendapatkan jaringan internet yang bagus. Dampak pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu memberikan tekanan besar kepada sektor ketenagakerjaan Indonesia, di mana pada Agustus 2020 BPS menyatakan bahwa jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta usia pekerja. Penambahan angka pengangguran ini diperkirakan akan terus meningkat di masa pandemi COVID-19.